Tidak hanya GP Mandalika, Madrid pun memiliki pawang tersendiri. Namun kemenangan ini tidak hanya disebabkan si pawang, tetapi juga taktik efektif yang Ancelotti gunakan. Lalu bagaimana cara taktik Ancelotti tersebut mampu membendung Tuchel? Bila kamu ingin tahu jawabannya, tonton terus video ini. Tuchel tetap gunakan formasi andalan 3-4-2-1, yang sedikit berbeda hanya di posisi wingback kiri. Saat Tuchel lebih memilih memainkan Azpilicueta dibandingkan Alonso. Ancelotti pun masih menggunakan formasi 4-3-3. Ferland Mendy kembali dipasang di bek kiri. Yang unik ada di sayap kanan saat Ancelotti memainkan Valverde. Padahal Asensio dan Rodrigo ada di bangku cadangan. Saat bertahan, Ancelotti meminta anak asuhnya untuk melakukan normal pressing. Saat bola mulai dikuasai kiper atau bek lawan, pemain Madrid akan berada di sekitar kotak penalti, tetapi melakukan pressing yang tidak terlalu agresif. Misalnya pada cuplikan ini, saat Christensen dan Silva di pressing lawan, tak ada pemain yang mempressing Jorginho, sehingga ia bisa menerima bola dan bahkan menggiring bola dengan cukup leluasa. Merespon hal tersebut, build-up dilakukan dengan umpan-umpan pendek dari belakang. Jorginho akan bermain lebih dalam mendekat ke 3 bek, sementara 2 wingback akan bermain lebih maju. Kemudian Kante lebih banyak lari ke sisi kanan dibanding tetap diam di tengah. Nah, dengan transisi ini, Tuchel ingin timnya mengeksploitasi lebar lapangan. Namun, Ancelotti sudah mengantisipasi taktik tersebut. Dibanding memainkan Asensio atau Rodrigo, ia justru memilih Valverde untuk mengisi sayap kanan. Valverde yang posisi alaminya gelandang tengah diposisikan di sayap kanan untuk memperkuat pertahanan saat Chelsea menyerang. Jadi saat bertahan, ia akan bermain lebih dalam sejajar dengan 4 bek sehingga 5 pemain Chelsea di depan kini dihadapi 5 pemain juga. Bukti nyatanya lihatlah gambar ini. Kondisi ini jelas memangkas taktik Tuchel yang ingin mengeksploitasi ruang di sisi lapangan. Situasi ini juga yang membuat Chelsea banyak menguasai bola di kiri karena Valverde selalu mundur ke belakang sehingga ada ruang kosong di tengah kiri Chelsea. Maka Rudiger banyak maju dan bola pun lebih sering diumpan ke sisi tersebut saat build-up dilakukan. Buktinya pada heatmap berikut. Sisi kiri Chelsea lebih merah yang menandakan pergerakan pemain lebih banyak di sisi tersebut. Untuk membuktikannya, cermatilah gambar ini. Sisi kanan depan Madrid kosong karena Valverde bermain sejajar dengan 4 bek. Hal tersebut berbeda dengan sisi kanan Chelsea. Vinicius hanya mundur sampai tengah lapangan sehingga sisi kanan tengah Chelsea tidak kosong. Ia pun rutin melakukan pressing pada gelandang. Pada intinya, Chelsea cukup dibuat sulit untuk menembus pertahanan Madrid. Dengan cara bertahan efektif Ancelotti tersebut, Chelsea memang hasilkan 20 tendangan. Tetapi setengahnya atau 10 tendangan dilakukan dari luar kotak penalti. Sama dengan Ancelotti, Tuchel pun meminta anak asuhnya untuk bermain normal pressing. Saat bola mulai dikuasai kiper atau bek lawan, pemain Chelsea akan berada di sekitar kotak penalti, tetapi tidak melakukan pressing yang begitu agresif. Misalnya pada cuplikan ini, Courtois memang dipressing saat menguasai bola, tetapi Casemiro dibiarkan bebas menerima bola di luar kotak penalti. Sementara untuk bek, Tuchel memposisikan 2 wingback sejajar dengan 3 bek tengah sehingga Chelsea menggunakan 5 bek saat diserang Madrid. Contohnya pada gambar ini, terlihat James dan Azpilicueta berada di belakang bersama 3 bek tengah. Hadapi taktik tersebut, Toni Kroos dan Casemiro akan bermain lebih dalam untuk membantu 3 bek dalam melakukan build up. Sebaliknya, Modric justru bermain lebih maju di sisi kanan depan. Ia mengganti peran Carvajal untuk mengeksploitasi sisi kanan saat Carvajal masih di belakang. Ini jelas terlihat pada gol kedua. Modric beroperasi di kanan depan. Ia mengirimkan umpan ke Valverde di kanan. Lalu Valverde mengembalikan bola tersebut kembali pada Modric. Modric pun melakukan umpan lambung yang berhasil disundul Benzema menjadi gol.
Sementara di kiri, Mendy bermain lebih maju dan mencoba berkolaborasi dengan Vinicius untuk menyisir sisi kiri. Ia beberapa kali bertukar posisi dengan Vinicius atau Benzema untuk mengecoh bek-bek Chelsea. Misalnya pada gambar ini, Mendy di tengah, Vinicius di sisi kiri. Sementara Benzema tidak dimainkan sebagai target man, tetapi sebagai poacher. Artinya, ia bukan penyerang yang memaksimalkan kemampuan fisik, tetapi penyerang yang memaksimalkan teknik. Maka upayanya dalam membongkar pertahanan lawan ia lakukan dengan mendribel bola dan memaksimalkan kecepatan lari. Tugas tersebut bisa Benzema tunaikan dengan baik. Contoh paling signifikan pada gol pertama. Sesaat setelah umpan diberikan pada Vinicius, ia langsung berlari dan memposisikan diri di posisi yang tidak terjaga. Vinicius pun memberikan umpan ke kotak penalti dan Benzema berhasil memaksimalkannya menjadi gol. Di awal babak kedua, Tuchel melakukan perubahan formasi dari 3-4-2-1 ke 4-2-3-1. Dua pemain baru pun, Kovacic dan Ziyech, dimasukkan untuk menjalankan taktik tersebut. Namun, semua rencana tersebut berantakan saat selang semenit kemudian gol Madrid tercipta. Mendy melakukan blunder yang mengakibatkan gol ketiga tercipta. Nah, yang unik tidak kali ini saja Benzema berhasil merebut atau memotong bola dari kiper. Tercatat ia berulang kali melakukan hal tersebut dalam beberapa musim. Untuk pertandingan penting dan ikonik saja, ia berhasil melakukannya 2 kali. Pertama saat final champion musim 2017-2018. Benzema menciptakan gol setelah sebelumnya berhasil memotong bola dari Karius. Atau yang terbaru saat Madrid menggugurkan PSG di babak 16 besar. Benzema berhasil mengganggu Donnarumma dan mengakibatkan umpannya mengarah pada Vinicius. Tak heran bila julukan pawang kiper layak disematkan pada Benzema, karena ia mampu membaca dan mengendalikan penjaga gawang. Oke sobat semua, dapat disimpulkan permainan efektif Ancelotti mampu membuat Chelsea tertunduk. Apalagi saat Benzema, sang pawang kiper, kembali beraksi. Semua perubahan taktik Tuchel di babak kedua jadi kacau balau. Oh iya, sebelum pamit, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu terupdate video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa lagi. Goodbye.